Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pagi ini saya diberi tugas untuk memandu diskusi kita. Atau di situ ditulis seminar penonaktifan sementara dan pengaktifan kembali nomor induk kependudukan. Baik, waktu kita tidak banyak, jadi langsung saja saya minta atau saya panggilkan ke depan. Yang pertama, saya sudah lihat Prof. Silakan Prof. Ya. Kemudian Pak Ahmad Sudirman Tafidiono. Kemudian Pak Suprapto Sastro Atmojo. Silakan Pak. Silakan. Nyamannya di mana? Di sini silakan. Oke, silakan. Kemudian Bapak Dr. Khatib Hasan. Pak Taufik monggo silakan. Nyamannya di mana? Pak Dr. Khatib Hasan. Bagaimana Pak Faksi? Oke, Pak Faksi ya. Silakan. Saya pikir sudah 4 semuanya. Silakan Pak. Ya, Pak Faksi ya. Baik Bapak Ibu, ringkas akan saya perkenalkan keseluruhan dari narasumber hari ini. Mohon dibantu dari saya yakin beberapa sudah kenal. Mohon dibantu infonya. Oh bukan di sini, saya harus bisa. Ini yang pantang tuh membelakangi ini soalnya. Boleh dibantu di sini, saya nggak nyaman saya kalau membelakangi audiens ya. Boleh dibantu di sini? Oke, langsung aja. Baik, yang pertama Pak Dr. Andus Ahmad Sudirman Tafidiono, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selamat datang Pak Afif ya, Pak Afif. Berikutnya Pak Dr. Suprapto Sastro Atmojo. Bapak Ibu, ini CV-nya tidak saya bacakan semuanya, tapi silakan disimak di sini. Berikutnya Prof. Omas Bulan Samosir PC dari BIPA mana Prof ya? Dari Bapak mana? Fakultas Ekonomi, PC-nya di Geografi, Departemen Statistik, Institute of South London. Baik, ini keterangan dari Prof. Samosir. Berikutnya adalah Dr. Aksi CK Walando dari Lembaga Demokrasi Fakultas Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang, saya berikan kesempatan pertama. Saya hanya ikut dari lembaga acara di sini ya. Izin Bapak Ibu. Jadi yang diberi kesempatan pertama adalah Pak Tafid, silakan Pak Tafid. Bahan ada di sana ya untuk materi Pak Tafid. Pak Tafid, kalau menurut panduan ini Bapak punya waktu 15 menit. 15 menit. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat semuanya yang ada di sini, satu-satu lama. Terima kasih atas waktu diberikan 15 menit, moderator. Terima kasih. Saya akan ngebut, mudah-mudahan bisa 20 menit. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kita semua adalah, mudah-mudahan kita semua adalah warga negara Indonesia dan penduduk
Indonesia, gitu ya. Karena topik kita adalah penduduk, dan kami di Dukcapil tugasnya sebenarnya hanya satu, adalah membahagiakan masyarakat. Itu tugas kami. Kami datang kemanapun berada, kami datangi, dari yang hebat maupun yang sangat tidak hebat, kami semua datangin untuk kita berikan pelayanan. Apa? 20 tadi dokumen kependudukan tadi itu yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Dan memang DKI itu tadi sudah disampaikan juga, jumlah penduduknya adalah 11,3. Itu adalah de jure sesuai dengan database kependudukan kami yang ada di dalam SIAP, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang sudah terpusat secara nasional yang kami kelola di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Kami ada regulasi-regulasi yang membuat kami bekerja dengan langkah tegap. Regulasinya sama dari pusat sampai ke RT RW. Kemudian dari tadi ada undang-undang, ada PP, ada Perpres, ada Permendagri, banyak dokumen yang diproduksi. Boleh saya berdiri, Pak? Biar asik gitu loh. Dokumen yang kami produksi juga sama dari mana-mana. Bahkan kami sekarang sudah punya 129 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Artinya seluruh dunia sama pelayanannya, semua dokumennya sama, kemudian formatnya sama, bahkan fontnya juga sama, gitu ya. Jadi tidak ada lagi aturan yang lain-lain, semua sudah nggak perlu bikin aturan terkait dengan pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Semua aturannya adalah yaitu. Oleh karena itu tidak perlu ada pergub, tidak perlu ada pergub, perwal segala macam, tidak ada petunjuk teknis. Semuanya sudah ada petunjuk teknisnya di dalam regulasi Dukcapil. Maka teman-teman kami yang ada di semuanya di seluruh Indonesia bekerja dengan tegak lurus sama, nggak ada yang berbeda-beda. Oleh karena itu tadi sampaikan, kalau orang Papua sekarang sedang sekolah di UI, kemudian dia mau membuat KTP, tidak perlu dia harus pulang ke Papua, cukup direkam di UI dan selesai sudah. Begitu juga kalau mau pindah, kebetulan sekarang saya sudah ada di Jakarta dan saya penduduk Surabaya, saya tidak perlu pulang ke Surabaya, cukup datang ke Dinas Dukcapil di Jakarta. Saya mau pindah karena KTP saya Surabaya, saya mau pindah ke Jakarta, cukup di Jakarta dan selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, slide berikutnya nggak bawa ini. Nah, ini apa ini? Harusnya ada isinya nih, tolong. Harusnya ada isinya. Ini, nah, inilah SIAP kami, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Di sana diatur regulasi tentang ini, tentang adanya memang ya pembersihan data kependudukan. Kalau apa? Kalau terjadi data ganda, jadi pasang ganda. Yang kiri nomor 1 itu data ganda. Kalau datanya ganda, maka yang satu dibersihkan. Penduduk pilih yang mana? Kan? Karena ada orang yang sama, kadang-kadang datanya 2 atau 3, bukan apa-apa. Di sini saya mengatakan nama saya Tafib, nanti di dinas yang lain lagi saya mengatakan Tafib tapi dengan F. Terus di dinas yang lain mengatakan nama saya Tafib tapi dengan Tafif. 3 nama yang berbeda, tetapi sebenarnya saya adalah orang yang sama. Ini potensi yang tadi bilang, potensi untuk mendapatkan bansosnya 3. Tapi Dukcapil tahu semua ini. Kami tahu semua. Dengan NIK itu, maka kita tahu semua bahwa ini sebenarnya orang yang sama, bukan 3 orang. Ini cinta ini data ganda. Kemudian kalau terjadi kesalahan perekaman, ini juga bisa dibersihkan datanya. Kemudian yang ketiga adalah ketika satu siap cetak namun terdapat elemen data yang tidak lengkap, maka kita lengkapi. Kemudian juga ketika ada data anomali. Yang keempat, ini dia penonaktifan data penduduk. Ini ya. Slide berikutnya, 15 menit ini kita ikutin. Slide berikutnya Mas. Mana? Nah, ini NIK tadi sudah dijelaskan. Unique number. Unique number nanti yang kita akan dorong menjadi National Identity Number. Yang ini sudah dipakai oleh banyak. Di antaranya adalah NPWP sekarang menggunakan NIK, BPJS Kesehatan menggunakan NIK. Nanti semua menggunakan. Kami sedang dorong Kemendikbud bahwa nomor induk mahasiswa nanti pakai NIK saja. Dari SD sampai manapun
maka kita bisa langsung track record polling talent. Itu seperti itu, gampang sekali nanti, kira-kira seperti itu. Ini tentang NIK, ya clear sudah, terus. Nah ini sekarang topik kita ini, penonaktifan NIK. Penonaktifan ini. Sementara ini memang kami sudah lakukan beberapa kali, ya. Ini adalah langkah di Dukcapil untuk apa? Untuk namanya tertib administrasi kependudukan. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk memberikan sanksi administrasi bagi penduduk yang menyalahgunakan data kependudukan. Itu dalam arti yang sangat luas. Di antaranya tadi yang DKI itu kan dia itu KTP-nya DKI, tetapi ternyata ada di tempatnya Bu Nur yang ada di Depok atau ada di Bogor, begitu. Nah ini kan, ya NIK yang dinonaktifkan untuk sementara tidak dapat mengakses layanan publik. Begini ceritanya, NIK yang dinonaktifkan itu tidak dapat mengakses layanan publik yang sudah memanfaatkan data kependudukan, seperti dia tidak bisa membuka rekening bank. Intinya dia tidak bisa mau mendapatkan pelayanan publik. Begitu dia akan mendapatkan pelayanan publik, kalau NIK itu sudah dinonaktifkan, maka dia itu akan datang ke Dinas Dukcapil. Kenapa saya kok tidak bisa mengakses bank Dukcapil, gitu kan? Bank mana, bla 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 bla, alamat mana? Nanti Dukcapil akan, nah ibu itu atau bapak itu nanti sebaiknya begini, kira-kira begitu. Inilah caranya kami meng-cleansing data sehingga menjadi data yang benar. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ini memang kita manfaatnya itu adalah untuk menghindari penyalahgunaan data dokumen kependudukan. Kemudian tentu kita juga dalam tanda petik memberikan sanksi administrasi bagi penduduk yang tinggal bukan di alamatnya, ya, tinggal bukan di alamatnya. Kemudian membantu pihak penegak hukum untuk mempersempit ruang seseorang yang masuk. Ada soalnya, ya, ada ini yang nomor 3 ini ada, dan kami sudah bekerja sama dengan bagus karena nomor 5 pemanfaatan data kependudukan itu adalah untuk apa? Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Maka kami sudah dapat semua dari notifikasi dari APH itu. Oh ini DPO, oh ini Burono, ini apa segala macam, oh segala macam. Kami ada semua datanya. Maka ketika dia mau pelayanan di Dinas Dukcapil, ada alert di situ, Anda ini apa, gitu kan? Nah, jadi itu kira-kira seperti itu. Berikutnya, slide berikutnya. Ini langkah konkret bagaimana action plan kalau kita akan menonaktifkan NIK untuk sementara. Ini kecil, saya harus pindah ke sini karena ya, saya apal nanti takut salah ngomong gitu kan. Nah, tentu harus ada permohonan penonaktifkan NIK, karena yang bisa menonaktifkan NIK itu hanya kami di Dijen Dukcapil. Dinas Dukcapil tidak bisa apa-apa karena NIK siap kami sudah terpusat, hanya ada satu yang kami kelola. Maka permohonan penonaktifkan NIK nanti dari Pak Kadis tentu kepada Pak Dirjen, ada nama-namanya 3 juta berapa tadi itu, ya kan? Kemudian berikutnya adalah kami akan melakukan cek and recheck. Kami cek sekali lagi, dipastikan betul dan seterusnya. Bahkan nanti di situ kami juga akan cek. Jangan-jangan juga di antara 3 juta itu ternyata juga ada 100.000 yang orang sudah meninggal. Bisa juga seperti itu. Maka kami akan ketahui semua dari situ. Oh ini orang sudah meninggal karena sudah ada akta kematiannya. Oh ini orang dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kami akan cek. Kemudian kami akan memberikan persetujuan menonaktifkan, dan kemudian NIK akan dinonaktifkan untuk sementara. Itu langkah-langkahnya sebenarnya nggak sulit. Nanti tinggal asal ada datanya, by name, by address lengkap gitu, nanti akan bisa kita selesaikan. Berikutnya, nah bagaimana kalau ternyata dia itu setelah dicek, oh ternyata pada saatnya benar bahwa dia harus aktifkan kembali. Ini kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Maka tentu penduduk tadi ketika dia akan pelayan publik nggak bisa karena dinonaktifkan, dia akan datang ke Dinas Dukcapil. Dia akan melapor bla 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 bla.
terus penduduk akan mohon untuk diaktifkan kembali, tentu harus diverifikasi dengan cermat oleh DKI, ya. Kemudian kepala dinas membuat surat permohonan kepada Pak Dirjen, dan kami akan mengaktifkan kembali dalam hal memang betul-betul NIK tersebut sudah harus diaktifkan kembali. Begitu ceritanya. Kami sudah sering melakukan ini, misalnya yang pada waktu itu DTKS dan lain sebagainya. Saya contohkan satu saja, DTKS dan lain sebagainya banyak, dan berjuta-juta, puluhan juta bahkan sudah pernah kami lakukan, dan ternyata hasilnya adalah luar biasa. Masih ada 15 menit mudah-mudahan. Terima kasih. Nanti mungkin kita akan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Luar biasa. Saya mau kutip Profesor Onowé Purbo, single ID dan connected. Ini kelihatannya udah mirip nih Pak nih. ID-nya satu dan terhubung gitu. Berikutnya saya Prof Amaslu. Prof, silakan Prof. Tolong dibantu materinya Prof Amaslu. Terima kasih banyak Pak Moderator. Silakan Ibu boleh berdiri. dulu, boleh berdiri, silakan. Ya, selamat pagi Ibu Bapak yang saya hormati. Terima kasih banyak kepada Kantor Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta yang sudah bekerja sama dengan kami di Lembaga Demografi yang sungguh-sungguh peduli terhadap administrasi kependudukan. Adapun judul yang diberikan kepada saya adalah penonaktifan sementara etika dan pengaktifan kembali etika dalam persepsi akademisi. Boleh diteruskan ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi pendahuluan metode pengumpulan data demografi, permasalahan KTP, penanganan dan penutup. Nah, untuk pendahuluan kita mengetahui bahwa slide berikutnya kita punya landasan hukum mengenai data kependudukan, ya. Jadi yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 31 tertulis bahwa perencanaan pembangunan diadakan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Begitu ya Bapak Ibu. Saya berharap kita semua paham ya. Jadi kalau membuat perencanaan itu harus berdasarkan data, ya. Data yang paling utama adalah data kependudukan. Lalu kita juga semua tahu ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana dalam menimbang butir A dituliskan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang sifatnya banyaknya ada akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, data itu penting, ya. Data itu penting untuk perencanaan pembangunan. Itu sebabnya sampai Bapak Presiden turun tangan mengeluarkan Perpres ini, karena beliau sangat peduli, karena data berbeda dari antar sumber, ya. Yang satu bilang jumlah orang miskin sekian, yang lain bilang sekian, ya ada yang sama, ya. Nah, lalu kemudian berikutnya kita tahu bahwa data itu dikumpulkan dengan beberapa cara. Di sini saya daftarkan. Yang pertama saya menyebutnya sebagai data demografi, daripada data kependudukan sesuatu yang sama, tetapi saya ingin memasarkan atau mensosialisasikan penyebutan yang lain demografi, ya. Nah, jadi ada dua metode pengumpulan data untuk perencanaan pembangunan. Yang pertama pendaftaran penduduk, yang penggunaannya untuk penggunaan legal dan administrasi, yang mana kita tahu semua bahwa kita diberikan dokumen kependudukan, antara lain di dalamnya ada kartu tanda penduduk,
yang di dalamnya ada nomor induk kependudukan. Nah, sementara itu metode yang lainnya adalah sensus dan survei. Ya, di sini tujuannya biasanya untuk menghasilkan statistik demografi seperti misalnya kita ingin tahu berapa tingkat kelahiran di Indonesia, tingkat kematian, tingkat migrasi. Biasanya kita bersandar pada sensus dan survei. Begitu ya Bapak Ibu, dan kita semua tahu ini ada di bawah wewenang Badan Pusat Statistik. Sementara untuk pendaftaran penduduk Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, selanjutnya berikutnya adalah mengenai permasalahan KTP. Tadi sudah disebutkan beberapa. Izinkan saya menyampaikan kembali. Ya, di sini yang pertama adalah bahwa penduduk kadang tidak mengganti KTP walaupun sudah pindah dari suatu wilayah. Nah, saya sendiri pernah mengalami ya begitu ya, karena masih mengontrak rumah. Begitu ya, sudah mendapat KTP DKI Jakarta, tapi ketika sudah punya rumah, saya langsung pindah KTP ke Depok. Jadi KTP saya KTP Depok, bukan di Nah, selanjutnya yang kedua, persoalannya adalah mengganti KTP ke suatu wilayah tertentu agar dapat memanfaatkan fasilitas di wilayah yang dituju. Bagi contoh, orang dari, saya pernah mendengar ini ya, bukan kasus DKI Jakarta, orang ingin memanfaatkan pelayanan di Penang, ya rumah sakit. Nah, untuk itu berangkat dari kota Medan, akhirnya buat KTP Medan, begitu ya. Mungkin di DKI Jakarta juga gitu, ingin mendapatkan fasilitas yang baik, yang paling baik di negeri ini di kota Jakarta, lalu pindah ke kota Jakarta. Lalu kemudian juga mungkin untuk mendapatkan layanan sosial tertentu, terutamanya bantuan sosial. Tadi Bapak Setda sudah menyampaikan betapa banyak uang yang habis dialokasikan untuk bantuan sosial. Ya, karena orang berdatangan, mudah dapat KTP DKI, ya. Lalu kemudian yang berikutnya tidak mengganti KTP saat pindah dalam suatu wilayah. Ya, jadi tadinya di Jakarta Barat pindah ke Jakarta Timur dengan tujuan menetap ya. Jadi kita harus perhatikan ini konteksnya, orang tujuannya menetap. Kalau memang tujuannya belum untuk menetap ya pindah-pindah itu sesuatu yang wajib. Lalu kemudian memiliki KTP ganda. Ya, saya berharap di ruangan ini gak ada yang seperti itu. Ya, dan saya juga berharap dengan adanya sistem informasi administrasi kependudukan, KTP ganda itu semakin berkurang kasusnya. Kemarin Bapak Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta menyampaikan tidak ada identitas kependudukan digital. Ya, jadi kalau ada orang kawin lagi di tempat lain, otomatis hilang namanya dari kartu keluarganya. Ya, kalau dia kawin lagi. Itu ya Pak Kadis kemarin ceritanya. Ya. Lalu kemudian, nah ini juga kejadian kematian belum dilaporkan, sehingga KTP-nya masih tetap aktif. Nah, ini ketahuannya ketika mau menyalurkan bantuan sosial, mendata calon pemilu selanjutnya. Nah, ini penanganan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapib, penonaktifan sementara, lalu kemudian nanti diaktifkan kembali dengan tujuan menciptakan pertama tertib administrasi kependudukan, menyajikan data kependudukan bersih, memutakhirkan data kependudukan, dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan data yang akurat dan akuntabel yang kita dikatakan undang-undang tadi. Ya, selanjutnya. Nah, implikasi daripada penonaktifan tersebut meliputi antara lain, pertama mengurangi potensi kerugian keuangan daerah. Ya. Lalu yang kedua mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh oknum masyarakat seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada dari berbondong-bondong dari suatu tempat lalu tinggal di aset pemerintah seperti tanah lahan pemerintah yang kosong ya. Lalu kemudian di situ mereka bisa mendapatkan KTP DKI dengan mudah, lalu mereka mendapatkan bantuan sosial ya. Jadi ini bentuk-bentuk penyalahgunaan, lalu mengurangi potensi golput pada pemilu ya, karena orangnya udah nggak di situ tapi KTP-nya masih KTP situ. Itu yang tadi mana orangnya. Lalu keempat, mengakuratkan perumusan kebijakan pembangunan daerah, dan yang terakhir mendukung program penataan kependudukan. Nah, selanjutnya sebagai penutup ya, mengenai penonaktifan sementara etika dan pengaktifan kembali etika di DKI Jakarta. Ini
kami sebagai akademisi menganggap ini sebuah praktik yang baik, ya. Praktik yang baik, mengapa? Pertama, karena pendekatannya dari bawah ke atas, kita mengenalnya bottom up approach, gitu ya. Jadi seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta, melibatkan Dasawisma, ya. Mereka ke rumah-rumah memeriksa apakah seseorang masih tinggal di suatu tempat. Nah, kejadiannya kemarin ternyata salah seorang peneliti lembaga demografi bakal kena nonaktifkan NIK-nya, ya, karena dia sudah pindah dan tidak melapor, ya. Dicari-cari sama Ibu Dasawisma, Ibu Kader, dia tidak ada di tempat. Nah, dia kena, ya. Jadi diusulkan kemarin kalau nggak salah Oktober akan dinonaktifkan, tapi penonaktifan akan dilakukan di bulan Maret ya, yang kalau nggak salah. Nah, selanjutnya, tapi praktik baik itu juga meliputi kejadian kelahiran, kematian yang sekarang bahasanya saya lihat di website Carik, meninggal, kita biasa bilang mati, ya, lampit, lahir mati tidak datang. Tadi ada kawin cerai, singkatannya apa ya? Kacer. Biasanya lampit doang, ada kacer. Tadi orang ini baru juga dari Bapak yang Dirjen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini dorongannya adalah praktik baik ini diteruskan. Jangan hanya berhenti di nonaktif saja, tapi untuk yang lainnya juga kejadian lahir, meninggal tidak datang yang kita juga rapikan datanya Pak Kepala Dinas, ya. Jadi bukan hanya yang migrasi yang ini. Apa namanya ya? Program ini bagi kami sebagai akademisi merupakan suatu praktik baik, niat baik, ya, untuk buat data kita itu bagus. Selama ini concern kami adalah ini data Indonesia itu gimana sih, begitu ya. Lalu kemudian tindak lanjutnya, ya, ini harus dilanjuti dengan pencatatan dan pelaporan yang baik juga. Jangan hanya benar-benar menaktifkan titik lalu nanti berpenaktifan. Lalu kemudian yang berikutnya, tindak lanjutnya berupa edukasi dan penertiban masyarakat. Ya, masyarakat juga harus diberitahu ini gak boleh loh, ya. Kamu tuh tinggal di lahan pemerintah, dapat KTP DKI, dapat bansos, pulang lalu gantian sama gerombolan lain, melakukan hal yang sama, lama-lama rubuh di provinsi DKI, ya, uangnya habis, ya, ngurusin kalian, ya. Jadi kita harus edukasi, kita harus menertibkan, mulai dari kita sendiri ya Bapak Ibu, ya, mungkin ada keluarga kita yang seperti itu, ya. Lalu kemudian, nah ini juga yang terakhir, ini pemerataan pembangunan. Kenapa tuh orang pergi ke tempat yang ada gulanya? Kalau di Indonesia, Jawa itu katanya ada gula, ada semut, ya. Kalau DKI itu gula, gitu ya. Nah, orang datang kemari kenapa gulanya di sana kurang, ya. Jadi pemerataan pembangunan itu penting sehingga penduduk juga punya akses terhadap kue yang sama seperti dinikmati orang DKI, gitu ya. Jadi jangan kuenya dinikmati orang DKI aja, kita juga yang di Depok mau loh nikmati kue kayak di DKI itu, gitu, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian praktik baik ini harus juga diperhatikan keberlanjutannya, ya. Jadi bukan hanya tahun 2023 tapi terus menerus. Karena kita tahu data administrasi kependudukan itu harusnya sifatnya terus menerus, ya. Lalu kemudian, nah, kalau udah berhasil, nah, kita replikasi ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka membentuk basis data kependudukan untuk satu data kependudukan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, Prof. Silakan dulu. Biasanya kalau dari akademisi atau dari kampus ideal mintanya, tapi ternyata Prof tadi menjelaskan idealnya ini arahnya udah ke sana Pak. Jadi bahagia juga gitu Pak ya. Dan itu yang saya catat juga keberlanjutan dan replikasi. Terima kasih Prof atas satu pandangan lain dari sisi akademisi. Berikutnya, oke baik Pak Suprapto, silakan. Satu warna lagi karena beliau adalah jurnalis Pak. Oke, silakan Pak Prapto. Masih sama Pak, 15 menit dari sekarang. Silakan. Saya wartawan Pak, bukan jurnalis. Sesuai Undang-Undang 40 tahun 99 Pak. Enggak, bercanda. Saya izin berdiri, Prof. Izin Pak Taufik, Pak Paksi. Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati. Saya kesini seperti reuni Pak, tapi bukan reuni sebagai alumni
kampus Kuning UI, tapi reuni sebagai alumni Balai Kota karena ketemu Pak Budi lagi, ketemu Pak Yadi ternyata tuh. Saya 23 tahun dulu sering ketemu bareng di Balai Kota karena saya zaman Pak Setioso itu dulu liputan secara intens di Balai Kota, jadi hampir tiap hari ada libur di anak-anak ke Balai Kota kalau ada kegiatan gubernur. Dan hari ini ketemu dengan Pak Budi, dengan Pak Yadi. Tadi Pak Yadi mana ya? Ternyata sekretaris sek ini di dinas kependudukan baru tahu. Tapi meskipun kita berteman, nanti kalau saya materinya agak sedikit mengkritisi nggak apa-apa ya Pak Budi ya. Tapi namanya teman yang mengkritisi itu kayak cep-cep kecil lah supaya Pak Budi makin kuat gitu. Nggak bikin nggak. Baik, terima kasih. Lanjut karena ini 15 menit ya. Oke, ini di MK itu ada 66 hak konstitusional warga negara ya. Banyak ya, itu dibagi ada hak individu, hak kolektif, dan kemudian ada hak masyarakat rentan ya kan. Hak-hak tersebut ya macam-macam ya, termasuk ya mendapat pendidikan, kesehatan, dan segala macam. Jadi secara konstitusional itu ada 66 hak itu yang dikelompokkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian hak terkait kependudukan juga sudah ada dituangkan di dalam Undang-Undang Kependudukan nomor 23 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang perubahan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Pasal 2 itu kan penduduk mempunyai hak untuk memperoleh, ada ABC, itu intinya bahwa pendataan terkait kependudukan adalah hak warga negara. Dan kemudian di pasal 6 dan pasal 7-nya itu juga mengatur tentang kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk mendata penduduknya. Kalau di undang-undang lama sebenarnya ada kewajiban pemerintah pusat ya di pasal 5-nya. Saya akhirnya baca-baca juga Pak, gitu. Tapi nggak tahu saya di dalam perubahannya dihilangkan. Apakah pemerintah pusat akan menyerahkan sepenuhnya itu tanggung jawab kepada Pemprov dan Pemkab atau Pemkot? Nah itu, yang penting itu kewajiban pemerintah pusat dalam hal melakukan pendataan kependudukan itu di pasal 5-nya diubah ya. Dia hanya punya kewenangan, jadi mau kewenangannya aja tanggung jawabnya mungkin nggak mau gitu ya. Izin Pak Tafir. Kemudian ya administrasi kependudukan. Kemudian ada pasal kewajiban nih mengatur warga negara yang disebutkan di pasal 15 bahwa warga negara yang pindah ya, kalau lebih dari 1 tahun dia wajib lapor. Ya, kalau kurang dari 1 tahun pun kalau memang atas permintaannya dia juga boleh lapor, gitu kan. Tetapi saya memahami atau saya menafsirkan bahwa hak dan kewajiban ini harus mestinya jalan bersama ya. Tetapi kalaupun kewajibannya belum dilaksanakan, mestinya haknya tidak hilang, ya kan? Jadi jangan sampai nanti karena ada kewajiban warga negara harus lapor, ketika dia tidak lapor kemudian hak-hak yang lainnya itu dalam tanda petik dihilangkan, dalam tanda petik. Ya, karena ketika tidak dinonaktifkan sementara NIK itu tadi disebutkan oleh Pak Tafif akan berdampak tentang pelayanan publik lainnya yang banyak tadi ya, mungkin bayar pajak segala macam. Lanjut Pak. Nah ini problem Jakarta, penduduk miskin terus bertambah. Ini juga menarik ya, dengan anggaran 81 triliun tapi jumlah penduduk miskin terus bertambah. Alokasi untuk anggaran bansos juga terus naik ya. Tadi disebutkan oleh Pak Sekda itu ada 17 triliun, tapi saya googling kemarin ada 10 triliun 2023. Ya mudah-mudahan saya yang salah kira-kira gitu. Artinya ada 17 triliun untuk ngurus penduduk miskin. Kemudian ada problem juga nih di Jakarta itu kan gap antara kaya dan miskin termasuk yang tinggi. Jadi ini agak problem juga ya, penduduk miskin bertambah. Gini rasionya tinggi, ya memang bisa rawan terhadap persoalan sosial. Kemudian karena bansosnya tinggi, kemudian jumlah penduduk miskin tinggi, alokasi untuk bansos macam-macam, tetapi problemnya adalah bansos itu ternyata nggak tepat sasaran. Kenapa? Karena antara lain, ya kalau saya baca dari data itu, antara lain adanya penduduk Jakarta yang kemudian berpindah ke daerah sudah tidak menjadi warga Jakarta atau penduduk Jakarta, tetapi masih menikmati fasilitas sebagai penduduk Jakarta. Itu problemnya. Saya penduduk Jakarta Pak Budi, saya bayar pajak segala macam kira-kira gitu ya. Di zaman Pak Ahok
eranya Pak Ahok, di akhirnya saya juga agak terasa juga ketika pajak kendaraan bermotor naik 30% dari biasanya kira-kira gitu. Pajak PBB juga naik. Oke, lanjut. Ada sekitar 1.900-an sekian orang yang nah ini isu klasik ya, kenapa problem kependudukan Jakarta, yaitu Jakarta pembangunan nggak merata lah, Jakarta menjadi tempat kaum urban dan itu datanya kan terus naik. Sebenarnya problem kependudukan ini bukan problem sekarang juga Pak Budi. Pak Budi pasti sering ketika zamannya Pak Sutioso, zaman bahkan sebelum era reformasi ya, era Orde Baru itu, kalau setelah arus mudik, arus balik itu Dukcapil itu kayak rahasia door to door itu tuh. Ya saya karena waktu itu masih sering ke lapangan gitu, jadi yang ngikutin gitu. Jadi isu pendudukan di Jakarta ini sebenarnya udah puluhan tahun, bukan sekarang kira-kira, dan sampai sekarang belum terselesaikan. Pemilikan rumah di Jakarta, nah ini juga menarik ya, karena ini di Jakarta paling kecil kepemilikan rumah ya. Jadi artinya warga Jakarta yang belum punya rumah itu persentasenya tertinggi di Indonesia, ya kan? Nah kalau nggak punya rumah dia akan kontrak, atau bisa jadi dia numpang itu tadi satu kakak dengan tapi isinya satu rumah tapi banyak kakak, kira-kira begitu. Atau dia pindah-pindah. Kalau dia pindah kontrak segala macam, kemudian setahun urus, setahun ngarus, nah itu juga agak perlu juga dipikirkan juga, kira-kira gitu kan. Kemudian kesadaran itu memang ada problem kesadaran dari masyarakat Jakarta untuk mengurus kependudukan itu masih agak kurang. Sebenarnya bukan mengurus kependudukan, mengurus berbagai fasilitas, berbagai jenis layanan publik memang masih belum mau jalan sendiri. Karena itu kan di PTSP kampanyenya kan ngurus sendiri lebih mudah, ya kan? Artinya warga Jakarta butuh layanan publik yang mungkin lebih baik, meskipun sekarang sudah jauh lebih baik. Saya kebetulan nulis disertasi terkait layanan publik juga Pak Budi. Jadi saya waktu itu turun-turun juga teman-teman pelayanan publik. Kemudian nah isu e-government nih, isu e-government itu di Jakarta tadi sudah sebutkan menggunakan layanan digital segala macam, oke gitu. Itu kalau dibandingkan dulu itu jauh lebih baik dibandingkan dulu. Tapi kalau dibandingkan dengan ekspektasinya warga Jakarta, itu sepertinya masih belum maksimal. Apalagi kalau dalam konsep e-government yang ideal. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh para narasumber waktu sambutan Pak Dirjen Kependudukan juga sudah disinggung, Pak Budi juga sudah menyinggung soal integrasi data, ya kan? Di Jakarta misalkan sudah single satu data, tapi tidak terintegrasi dengan instansi lain atau lembaga lain, itu juga repot Pak. Kalau Pak Budi misalnya, kalau data kependudukan itu terintegrasi dengan sarana transportasi umum, itu kelihatan ini, warga Jakarta atas nama X itu bergerak ke Gunung Kidul, setelah itu nggak balik-balik lagi, ya. Apalagi kalau misalnya dia pakai kendaraan pribadi juga bisa, karena scan barcode kan, kelihatan juga datanya tuh, dia pergi. Atau data lewat e-tol, dia pergi ke sana, juga bisa terdeteksi tuh. Kalau integrasi atau konsep e-gov itu memang betul-betul berjalan yang ideal, bukan hanya sekadar misalnya di DKI hebat, tapi di daerah lain nggak hebat, itu juga sebenarnya bertentangan dengan konsep e-gov gitu. Jadi memang harus terintegrasi ya, DKI dengan Jabar, dengan Jawa Tengah, dengan kabupaten kota dan segala macam. Kalau tidak salah di Kementerian PAN-RB itu mulai tahun 2020 atau 2019 itu sistem penilaian SPBE 2020 kalau masalah ya, itu juga diubah, sudah memasukkan unsur integrasi. Kalau dulu kan satu kabupaten kota hebat, tetapi dengan provinsinya aja nggak ngeling, beda. Padahal dia dapat penghargaan atau penilaian SPB-nya tinggi. Ya itu kan bertentangan dengan konsep e-gov, ya kan. Kemudian yang berikutnya tentu berkaitan, karena saya wartawan, ya strategi komunikasi. Mau nggak mau memang, ya isu kependudukan ini kan isu yang langsung menyentuh rakyat banyak. Semua orang berkepentingan. Ngurus apa sih yang nggak pakai data kependudukan sekarang? Ya karena itu strategi komunikasinya yang memang harus ibaratnya ya total football, semuanya harus serius. Tidak bisa perlakuan katakanlah bagian humas atau bagian komunikasi di Dinas Kominfo itu sama dengan OPD lain atau dinas-dinas lain. Ya karena apa? Karena beban dan tanggung jawabnya dalam mengkomunikasikan isu yang berkaitan dengan kependudukan itu memang cukup besar, kira-kira begitu. Jadi memang
strategi komunikasinya itu harus dikemas sedemikian rupa sehingga segala sesuatu berkaitan dengan kebijakan kependudukan itu bisa terkomunikasikan, tersampaikan kepada penduduk. Tadi Pak Budi menyinggung, ya, disampaikan data penonaktifan sementara bulan Maret, bulan April, kemudian udah kelihatan ada respon atau ada dampaknya ke masyarakat. Nah, itu menunjukkan bahwa komunikasi itu menjadi salah satu faktor yang menentukan. Oke, lanjut. Nah, ini memang tantangan ya, penonaktifan NIK gitu. Saya kutip penonaktifannya, mohon maaf nih, bukan mau framing penekanan pada penonaktifan ya, kalau panjangnya kan penonaktifan dan penghidupan sementara, penghidupan gitu ya. Tapi ini isu politik ya. Tadi Pak Budi juga disinggung bahwa Maret itu masih ada kemungkinan putaran kedua, kecuali Pak Lurah misalnya dan segala macam bisa satu putaran ya, saya nggak tahu, itu kan urusan politik ya kan. Tapi secara jadwal ada sudah disiapkan kemungkinan itu ada putaran kedua. Kalau ini dijalankan, itu akan isu politiknya akan santer, apalagi mohon maaf Pak BJ itu kan ya orang tahu lah, itu bukan rahasia, beliau kan dari istana kan, kira-kira gitu. Persepsi publik itu akan mengaitkan itu, meskipun faktanya bisa jadi tidak seperti itu, bisa jadi ya, saya kan tidak tahu fakta yang sebenarnya, tetapi persepsi publik bisa mengaitkan, ya kan. Kemudian masalah sosial ya, ini kehilangan identitas dalam tanda petik itu tadi akan berdampak ke banyak hal. Tadi udah disinggung juga, layanan publik bisa jadi ini, dan kemudian juga bisa jadi nggak bayar pajak, ya kan. Kalau orang misalnya layanan publiknya itu yang layanan BPJS misalnya, dia punya kepentingan nggak bisa periksa kesehatan, dia buru-buru ngurus. Tapi kalau nggak bayar pajak, dia mana makin dablek gitu kan. Nggak bayar pajak, biarin aja. Orang saya mau bayar pajak nggak bisa karena KTP segala macam dinonaktifkan misalnya kayak gitu, kan juga repot, kontraproduktif, ya kan. Kemudian juga mungkin bisa jadi akan dianggap mengganggu transaksi, karena sekarang sudah banyak transaksi juga dikaitkan dengan data kependudukan. Dan ini yang juga perlu juga diantisipasi, ini adalah isu-isu bahwa ini akan menghilangkan hak warga, hak politik, ya pemilu, hak layanan kesehatan, hak pendidikan dan segala macamnya, hak untuk mendapatkan beasiswa, ya kan. Kemudian juga ini berdampak pada pendapatan daerah, oke. Dan ini dari sisi kacamata saya seorang jurnalis Pak sekarang Pak. Ini mempunyai nilai berita yang tinggi, news value yang tinggi. Gitu loh. Karena apa? Karena pasti akan mendapat perhatian publik gitu. Dan itu pasti akan menjadi isu akan menjadi pemberitaan tidak hanya di media mainstream, media jurnalistik, tapi tentu juga media-media non jurnalistik atau platform digital. Yang lebih bahaya itu platform digital, karena kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan mereka langsung. Kalau dengan mainstream media, Pak Budi bisa panggil saya menjelaskan, atau teman-teman lain dari media, oh ini loh kondisi yang sebenarnya, kita akan begini-begini, ya kan, karena jelas bertanggung jawabnya. Oke, lanjut, udah mau selesai ya Pak? Silakan Pak. Lanjut. Nah ini Pak, sebenarnya masih ada slide berikutnya, tapi ini gambar ini sebenarnya ini model komunikasi zaman dulu, tapi prinsipnya ya komunikasi seperti ini. Ada orang yang menyampaikan pesan, ada pesan yang disampaikan, kemudian ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, kemudian ada komunikan atau masyarakat atau pembaca atau pendengar segala macam yang menerima pesan, dan kemudian ada feedback. Feedback itu untuk mengontrol apakah saya menyampaikan A yang diterima masyarakat A, ya kan. Ini kalau di teori konstruksionisme itu macam-macam ya. Jangan-jangan kita menyampaikan A, yang sampai ke masyarakatnya jadi B atau C, bukan admin ya. Kalau admin masih mendingan, ya. Kenapa? Karena dalam teori konstruksionisme itu yang memainkan pesan itu bukan hanya di pembacanya yang sudah punya pandangan tertentu. Misalnya ini, saya memandang Pak Budi itu keren segala macam. Meskipun ada berita yang menganggap Pak Budi itu jelek segala macam, saya sebagai masyarakat nggak percaya. Pak Budi itu keren, top orangnya, saya udah mengenal beliau, ya kan. Karena di ini pembaca itu sudah ada dia sudah punya bekal, punya data segala macam kira-kira gitu. Tapi juga ada dalam konteks media itu kan bukan saluran yang kosong, ya kan. Dia bukannya pipa dimasukin air dari sini 1 liter, keluar di sana juga 1 liter. Dalam teori konstruksi media itu sendiri juga mengkonstruksi fakta-fakta, mengkonstruksi realitas. Ya, saya ngomong A,
dikonstruksi bisa menjadi pesan yang diterima oleh pembaca itu belum tentu jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, karena itu tergantung frame-nya, tergantung angle-nya melihatnya. Ya, sama seperti diberitakan gajah seperti apa? Padahal yang diberitakan gajah kan, tapi ketika dipegang kupingnya seperti lebar, dipegang badannya besar, dipegang belalainya panjang. Orang kan kemudian menulis beritanya itu ya tergantung frame-nya. Karena itu menjadi penting juga ya Dinas Dukcapil itu untuk terus mengkomunikasikan itu kepada media-media. Supaya apa? Supaya media itu juga paham bahwa kebijakan ini untuk ini loh, supaya dia tidak salah tangkap. Seperti tadi yang pertama tadi saya bilang, jangan salah tangkap, jangan Pak PJ jadi punya kepentingan dengan Pak Lurah, misalnya gitu ya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Masih ada berikutnya soal media digital segala macam, tapi poinnya sudah. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bro, Pak Tafif dan Pak Faksi. Terima kasih Pak Suprapto. Ini warna yang berbeda karena yang berbicara bukan dari akademisi, bukan dari pemerintah. Kita mendengarkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak akan keluar dari kita-kita gitu. Terima kasih atas memberi warna yang berbeda ini. Baik, saya tadi lebih dari Pak Prapto karena saya punya tabungan dari Pak Tafif dan Prof. Tamas. Berikutnya Pak Faksi, tapi kayaknya saya nggak punya tabungan lagi Pak. Jadi tetap dulu kan Pak Dokter. Izin. Baik. Biar waktunya tepat. Terima kasih sudah bertahan di sini. Ini waktu yang berbahaya karena benar-benar sebelum selesai saya jadi nggak boleh lama-lama juga. Dan kebetulan saya akademisi, jadi sebenarnya saya sedikit meneruskan apa yang sudah dikatakan oleh guru saya Prof. Omas dalam hal-hal kependudukan. Sekarang saya ngobrol migrasi, masuk luar DKI Jakarta dan kaitan dengan administrasi kependudukan. Nah, di sini saya ambil angle-nya adalah administrasi kependudukan sebagai dasar dari pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi itu angle saya. Ya, next. Nah, jadi ketika saya mendengarkan ini sebagai akademisi dan tentunya Prof. Omas lebih lama, kita selalu berpikir ini sebenarnya udah agak telat dalam menata administrasi kependudukan yang baik. Ya, ini sudah dimulai agak lama, sudah dimulai sedemikian lama sampai pada muncul Perpres nomor 153 tahun 2014 tentang grand design pembangunan kependudukan yang harus dimiliki setiap daerah. Masalah daerah punya atau tidak, masalah lain, mungkin presidennya udah ganti jadi kelupaan, tapi perpresnya masih ada. Ya, di sini Pak Saudara, kependudukan dijelaskan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur pertumbuhan, persebaran mobilitas, migrasi, penyebaran kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. Jadi di Perpres ini sudah dipikirkan bahwa namanya pembangunan harus berwawasan kependudukan. Apa arti wawasan kependudukan? Ya, penduduk tidak hanya sebagai subjek dan objek pembangunan. Ini sama yang seperti yang dikatakan sejak Orde Baru. Sehingga ketika datang, maka data jadi data kependudukan jadi yang penting. Ya, tadi saya tergelitik tadi Pak Dirjen Dukcapil bilang penduduk Jakarta sekitar 13 jutaan. Kalau sensus penduduk 10,5 juta kalau nggak salah yang 2020. Mungkin kalau dihapus 2 juta mulai sama tuh antara administrasi penduduk sama apa data-data sensus yang dari dulu kita lembaga demografi sering ditanyakan atau misalnya memberikan pendapat kenapa berbeda, karena mereka tadi seperti dijelaskan Prof. Omas sama-sama data penduduk tapi cara pengumpulan yang berbeda, ada alasan-alasan. Nah ini penting karena memang itu tadi ya, ini untuk kesejahteraan penduduk kok, bukan untuk apa data-data yang lain ya. Tadi sempat disebut DTKS oleh Pak Tafif, yaitu untuk kesejahteraan penduduk supaya penduduk miskin berkurang. Jadi semua data penduduk ini intinya memang ditujukan sebagai dasar dari pemberian layanan, ya,
selain itu tentu ada politik. Kalau misalnya teman saya dari Jakarta udah pindah ke Depok, terus dia kan harus menentukan mau pilih gubernur Jabar atau gubernur DKI gitu. Mau pilih wali kota Depok atau di Jakarta nggak ada pemilikan wali kota. Jadi hak politiknya juga yang tidak tadi seperti tadi pemilu tidak hanya menjadi hak tapi juga menjadi kewajiban warga negara. Nah, yang pasal 14-nya, jadi administrasi pendudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban. Jadi udah ada di Perpres bahwa administrasi pendudukan itu penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Saya rasa di sini aja udah jelas bahwa kalau kita berdasarkan data Perpres ini, ya kita minimal udah 8-9 tahun telat ketika kita melakukan ini. Jadi ketika melihat Jakarta Barat, tentu tadi Bapak wartawan ya Pak, Bapak wartawan sudah dijelaskan tantangannya. Saya yakin tantangannya ada, ya tantangannya banyak, dan mungkin kalau Pak RT RW datang, saya dulu pernah jadi RT, kebetulan dia itu kalau ditanya, Pak alamatnya di sini nggak? Kalau saya kenal langsung bilang ya saya di sini. Tapi kalau nggak kenal kan saya harus benar-benar cek dia orangnya nggak gaul atau nggak ada di sini gitu. Nah ini hal-hal yang kita juga harus lihat, karena waktu dulu pun sebelum saya menjabat yang namanya RT pasti didatangi oleh warga tiap berapa tahun sekali untuk memberes. Sekarang kan berapa seumur hidup. Jadi masalah penataan dan penertiban menjadi utama dalam pembangunan kependudukan. Next. Nah, ini saya pakai data tentunya yang ada yang available untuk akademisi atau peneliti, yaitu tentang berdasarkan sensus penduduk global. Ya, tadi dikatakan bahwa ini yang masuk ke Jakarta menurut SP 2000 sekitar 65% pendidikan SMA ke atas, 77% usia produktif, ya. Jadi penduduk yang banyak datang ya tentunya tadi sudah ada yang mengatakan bahwa di usia produktif dan berpendidikan SMA. Tetapi masih ada yang berpendidikan rendah. Nanti saya akan elaborasi lebih lanjut bahwa ketika ada berpendidikan rendah mungkin harus diberikan layanan yang lebih tepat sehingga bisa mendapatkan upgrading atau updating dari skill-skillnya sehingga bisa bertahan atau meningkatkan status sosial ekonominya di Jakarta. Jadi migrasi yang terjadi akhir-akhir ini tentunya lebih banyak karena memang pendidikan masyarakat Indonesia lebih baik, walaupun masih ada ya setidaknya 35%, mungkin ada 10% yang masih hanya lulus SD yang datang ke Jakarta, dan mereka tentunya butuh pelayanan yang berbeda untuk dapat bertahan di Jakarta. Next. Nah ini ternyata ketika masuk di terbitannya berdasar DKI Jakarta berdasarkan sensus long form itu 50% tidak bekerja. Dari yang bekerja 68% bekerja sebagai buruh karyawan pegawai. Jadi masih banyak yang tidak bekerja. Nah dari yang bekerja itu sebagian besar memang buruh karyawan pegawai, sehingga masih ada yang harus mencari pekerjaan dan mungkin bekerja di sektor informal yang memang kalau saat ini pekerja sektor informal sedang selalu dicari perlindungannya, seperti tadi dari BPJS Kesehatan, orang-orang yang kerja di sektor informal juga berhak untuk mendapatkan BPJS Kesehatan. Tentunya dengan data yang tepat hal ini bisa dapat lebih terpenuhi. Ya, next. Ya, nah ini tadi sempat disebut oleh Pak Prapto ya, tentunya kalau di Jakarta itu memang lebih banyak sewanya daripada miliknya. Gak kebayang buat anak muda Jakarta sekarang memiliki rumah di Jakarta, ya, memiliki rumah. Jadi
kami dari beberapa akademisi bahwa buat kami hak kepemurnian atau mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau tidak perlu memiliki itu penting atau menjadi salah satu tujuan baru, ya. Karena kalau misalnya memiliki, mungkin dia memilikinya mungkin di Cisauk gitu kan. Nah, mulai itu pindah KTP, harus pindah Dukcapil karena pindahnya mulai jauh ke Bintaro dan lain-lain. Nah, salah satu yang kita ketahui bahwa ya kebanyakan mereka itu sewa. Nah, kalau misalnya memang warga ke Jakarta memang tidak mampu membeli rumah sewa, maka ya memang pelayanannya harus ke arah, kalau misalnya program-program zaman dulu itu seperti rusunawa, ya, bagi yang datang untuk rusunawa, menghindari tadi yang satu rumah 20 kakak. Ya, waktu saya RT ada tuh yang satu rumah tuh kakaknya cukup banyak, ya, tapi ya nggak apa-apa ya, mereka mau hidup di mana tapi mereka bertahan supaya tempat tinggalnya ada di di Jakarta, ya. Jadi kalau yang lihat banyak yang sewa atau bebas sewa, ya ini sesuai dengan bila dilihat lebih jauh masih ada pendatang yang tinggal di rumah yang kurang layak huni. Jadi rumah layak huni itu biasa berdasarkan lantai, tembok, dan atap berdasarkan sensus penduduk ini. Ya, jadi tadi terus, ya, jadi tadi masih ada yang mempunyai pendidikan rendah, masih banyak yang belum bekerja sehingga butuh upgrading skill. Lalu masih banyak yang membutuhkan misalnya layanan sewa perumahan yang lebih baik. Jadi ini adalah layanan-layanan yang memang wajib diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, penyediaan rumah layak huni, informasi penyediaan lapangan pekerjaan tepat, upgrading. Nah, sekarang seperti yang dikatakan Pak Profesor tadi, ini hal baru Pak. Dari 30 tahun lalu sama aja, masalahnya sama. Ya, orang datang ke Jakarta tadi disebutkan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, ya setidaknya Bapak Ibu saya satu dari Pulau Sulawesi, satu dari Jogja datang ke Jakarta, yang mungkin untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, ya. Jadi sama aja apa yang terjadi di zaman orang tua saya dan yang terjadi di zaman saya. Nah, apa yang bisa menjadikan ini sebagai sebuah perbedaan, yaitu administrasi kependudukan yang lebih baik, ya. Jadi kebayang bahwa kalau kita punya administrasi kependudukan yang lebih baik, maka layanan-layanan pemerintah pun jadi lebih baik, ya. Jadi lebih baik. Tentu ada selalu ada diskrepansi, dan kita selalu sebagai di lembaga demografi kami selalu memakai baik data BPS dan juga melihat data administrasi kependudukan. Kita selalu melihat perbedaan untuk memastikan layanan atau analisis yang kita lakukan itu lebih tepat. Tapi administrasi kependudukan yang lebih baik diharapkan selalu menjadi ujung tombak dari penyediaan layanan. Sekarang saya baru ke puskesmas. Saya ke puskesmas minggu lalu di ternyata yang datang masuk Edika beres, karena masuk pakai Edika lancar lah semua, ya. Nah, ini yang bisa menjadi insentif bagi para warga selain Dasawisma dan RT RW dalam memverifikasi penduduknya untuk melihat ketertiban dari warga, ya. Jadi warga punya insentif untuk menjadi lebih tertib demi layanan yang lebih tepat sasaran. Kalau layanan tepat sasaran itu enak banget ya. Kebayang kalau misalnya RT RW zaman COVID gitu, kita harus buat tim buat cari penerima bantuan. Karena kadang-kadang
datang, ini alamatnya ada, ya alamat ada, orang rumahnya kosong, rumahnya yang nempatin beda, apa segala macam, semua harus diverifikasi. Kenapa? Karena kami di RT ya takut salah juga, ya memang menterinya ditangkap, tapi kan kita juga takut salah gitu kalau misalnya ini menjalankan atau secara tidak tepat memberikan bantuan kepada warga. Ya, warga juga gampang marah kalau misalnya, kalau dia dapat, kan dia udah nggak ada di situ, kenapa saya nggak dapat? Kan saya ada terus di sini. Nah, hal-hal ini yang akan membuat administrasi pendudukan bisa jadi ujung tombak dari penyediaan layanan untuk penduduk, terutama penduduk migran ya. Migran itu baru fresh ya, tadi penduduk migrannya yang udah saya. Silakan Pak. Penduduk migrannya yang keluar dan yang masuk nanti ketika masuk kan kenapa? Karena kedepannya ini mungkin terutama sejak BLT ya, semua bantuan itu by name by address, ya, berarti sesuai dengan KTP, walaupun kadang-kadang dibantu dengan RT dan RW, tapi semua bantuan mau apa itu by name by address, sehingga administrasi pendudukan, data kependudukan itu jadi penting untuk melihat bagaimana bantuan itu ada. Jadi kita dengan NIK itu nanti kelihatan bahwa oh dia kalau belum menerima bantuan, oh dia belum menerima bantuan sama sekali, mungkin karena pindah-pindah. Lalu kedua, oh dia telah menerima 7 bantuan, karena NIK yang sama telah menerima 7 bantuan. Nah ini yang saya katakan bahwa bisa membuat layanan juga menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Mungkin dari saya itu aja. Baik, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu. Berikutnya saya berikan waktu untuk Pak Budi, Pak Kadis Dukcapil. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya memaparkan mungkin cukup 10 atau 15 menit saja. Ya, ini banyak slide tapi kita coba percepat, langsung ke data saja. Ya, data dan fakta. Inilah data penduduk kita semester 1 tahun 2023, yaitu 11,3 juta. Next. Ya, ini jumlah penduduk per kota dan per kabupaten. Next. Ini data penduduk stunting kita, penduduk miskin ekstrim, BTKS, PBA, PBD, KJP, dan bantuan dinas sosial, data Dinsos. Next. Ini adalah permasalahan kita. Ada mudahnya masyarakat melakukan pindah datang antar daerah. Ya, tidak perlu lagi pakai RT/RW. Ya. Cukup di DKI Jakarta 15 menit SKPWNI dan juga penjaminan, maka sudah bisa langsung pindah ke DKI Jakarta. Ya, next. Ini adalah fenomena pemanfaatan KTP di DKI Jakarta. Ada 11 fenomena yang kita catat, ya, dan dimana banyak mereka pindah ke DKI Jakarta. Ya, lalu setelah pindah dengan numpang alamat, mereka menyasar aset-aset pemerintah. Ya, mereka datang ke DKI Jakarta karena ingin mendapatkan fasilitas yang baik dan sarana prasarana yang baik di DKI Jakarta. Ya, dan juga mungkin bantuan sosial, karena ini ditemukan oleh Pak Gubernur pada saat beliau di rumah sakit, ya, bukan di kesehatan di RSUD. Beliau menanyakan, Ibu warga dari mana? Pak, saya dari Depok, katanya, bukan di sini. Saya dari Depok, Pak. Loh, di Depok ya, tapi KTP-nya sekarang nggak KTP DKI, Pak. Nah, kenapa? Ya karena kita mau pindah, Pak, mau melahirkan di DKI Jakarta lebih enak, katanya. Dan itu Pak Gubernur sendiri yang ngomongkan, Pak. Jadi Pak Dir, beliau warga Depok hanya pindah KTP untuk melahirkan di DKI Jakarta, setelah itu nanti pindah lagi. Dan Pak Gubernur bilang, nanti ya kan banyakkan rumah sakit kita itu
penuh karena warga-warga di daerah yang datang ke kita. Terus kita bangun lagi rumah sakit, ya. Namun nanti yang datang adalah warga-warga sekitar lagi, seperti itu. Nah, dan bahkan di fenomena 11, ya, Pak Gubernur juga menemukan sendiri. Ini Pak Gubernur yang menemukan di mana beliau di saat menyamar, ya, dan ke daerah-daerah, ya, dikontrakan. Dia menanya, kok kontrakannya penuh? Katanya, iya Pak, karena saya beri informasi kepada yang mau kontrak di sini Pak, bahwa kalau Anda kontrak di sini, Anda pasti dapat jaminan bantuan sosial, dapat KJP. Saya jamin Pak, dapat KJP, dapat bantuan sosial, sandang pangannya dapat, dan saya bantu urusnya agar mudah. Ya. Kaget lah Pak Gubernur, tapi harganya saya naikin Pak, katanya gitu. Nah, ini fenomena 11 Pak Dir, dan ini terjadi di kita. Inilah fenomena di mana karena sangat mudahnya kita melakukan perpindahan sehingga banyak KTP yang disalahgunakan pemanfaatannya. Next. Ini yang tadi kami sampaikan bahwa, dan Pak Sekda sampaikan bahwa 17,18 triliun, ya, bayangkan kita memberikan belanja sosial untuk warga di DKI Jakarta, totalnya 17,18. Kalau Mas Pro tadi sampaikan di 2023 sudah 10 triliun, yang mudah-mudahan karena kegiatan kemarin kita bisa delete sampai 7 triliun, tapi nggak tahu, belum tahu. Tapi yang jelas ini adalah 17,18 triliun dengan kondisi seperti ini. Oleh karenanya itulah Bu Mita, kami menanyakan di mana kemiskinan ekstrim itu ada, gitu loh. Karena apa? Karena kondisinya kita sudah berikan semua. Mereka yang kalau punya 2 anak berarti dapat 2 KJP, 2 KJP atau kalau punya 3 anak 3 KJP, itu udah 750.000. Belum sandang pangan yang dapat juga. Nah, jadi di mana itu kemiskinan ekstrim itu ada di DKI Jakarta? Nah, ternyata pendataan BPS adalah di sana ada RT 0 dan RW 0, yang penduduk yang RT 0, RW 0, ya, di mana penduduknya tersebut mungkin pas di data mereka tidak bisa menunjukkan KTP-nya. Ya, mungkin mereka pendatang, namun pada umur yang saat itu apakah masih mungkin mereka tidak punya data kependudukan? Oleh karenanya perlu diuji dengan biometrik. Dan Pak Sekda menanyakan tadi di dalam diskusi kita di ruang VIP tadi, ini siapa yang ngurus kalau bukan warga Jakarta, mereka penduduk RT 0, RW 0, seperti itu, apakah harus kami juga? Nah, seperti itu. Next. Nah, ini intervensi penanggulangan kemiskinannya, berapa jumlah sasarannya, ya, di KJMU semuanya ini ada semua dan dihitung, dan yang kita berikan adalah 17,18 triliun setiap tahunnya, dan ini terus meningkat. Next. Ini Bapak Ibu sekalian, dimana kalau yang warna hijau itu adalah angka kemiskinan untuk nasional. Jadi Indonesia kalau kita lihat enak turunnya itu agak turun. Kita Pak moderator nih Coach, kita coba lihat DKI flat Coach. Iya, susah nurunin angka 0,0 aja susah banget gitu. Ya kalau angka nasional kita lihat turunnya enak, lihat turun ke bawah kita susah banget 0,0. Seperti itu. Oke, next. Nah, inilah tren pendatang dari luar berdasarkan pendidikan. Ya, hampir 80% mereka SLTA ke bawah. Next. Jumlah pendatang baru yang terus meningkat. Ya, next. Yang berpotensi penghasilan rendah dan unskilled di angka 40%. Ya, bahkan kemarin kita lihat waktu arus balik mudik, ya itu hampir di angka per bulan itu 60% para pendatang yang berpenghasilan rendah. Next. Ini adalah mereka yang berkonsentrasi di RW kumuh, ya hampir 20% para pendatang berkonsentrasi di RW kumuh. Next. Ya, dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Mereka yang penduduk di RW kumuh. Next. Dan ini 7 kota kabupaten terbanyak penyumbang pendatang dari ke DKI Jakarta. Depok nomor 2, Gadis. Ya. Oke, next. Kelompok usia yang
produktif cukup banyak ya. Next. Nah, ini pendatang wanita. Jadi hampir paling banyak adalah pendatang wanita di DKI Jakarta, dan 75% dari pendatang wanita itu adalah wanita usia subur, dan 20% mereka berkonsentrasi di RW kumuh. Next. Ya. Ini status pendidikan wanita ya yang datang sama, hampir sama. Mereka 70%, 60% ya berpendidikan rendah, pekerjaannya 60% ya berpenghasilan rendah, dan ini status perkawinannya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, satu alamat ya, lebih dari satu kakak. Mungkin yang selanjutnya. Nah, ini. Jadi ini jumlah yang kita temukan. Satu alamat bisa lebih dari 10 itu cukup banyak ya. Dan mereka ada di penerima KJP, PBI, bantuan sosial, DTKS, itu ada semua di sini. Dan bahkan kita temukan satu alamat bisa 20, dan Pak Gubernur temukan di Jakarta Utara satu alamat bisa 20 kakak. Oleh karenanya di dalam Reksosek kemarin, salah satu Kapolsek, mantan Kapolsek Gambir, ya, Kapolsek Gambir, mantan Kapolsek Gambir pernah bertugas di Gambir tentunya, dan di dalam tugasnya tersebut pada jam 10-11 malam ada anak-anak yang pada keluar ya bermain. Lalu ditanya, kenapa masih di luar? Iya Pak, kami gantian tidurnya. Jadi memang ada sip-sip tidurnya Pak. Seperti itu. Next. Itulah makanya kenapa kita sulit menurunkan angka kemiskinan kita, dan belanja sosial kita semakin meningkat, sedangkan APBD kita agak sulit untuk ditingkatkan. Oleh karenanya ada beberapa strategi dan program, yaitu pengintegrasian satu data, ya, kebijakan penonaktifan sementara ini, kebijakan keterlibatan peran serta RT/RW dalam proses pelaporan pindah datang, ya, dengan setelah menerima pelayanan pendudukan. Jadi Pak Dir, kalau kami pelibatan RT/RW-nya setelah mereka melakukan pelayanan, maka kita wajibkan mereka untuk melapor Pak ke Pak RT dan ke Pak RW. Ya, karena kalau nggak melapor maka akan dinonaktifkan. Karena Pak RT nggak akan kenal dan akan dinonaktifkan. Usulan kebijakan pendatang harus tinggal minimal selama 5 tahun terlebih dahulu baru diberikan bantuan sosial. Usulan kebijakan pembatasan jumlah kakak pada rumah tinggal, satu alamat maksimal 3 kakak. Nah, kita juga ingin mengajukan ya, dan usulan kebijakan penambahan persyaratan bagi pendatang. Nah, ini tadi kemarin tadi Pak Dirjen sangat setuju nih adanya pembatasan. Oleh karenanya Pak Dir, ini akan jadi diskusi yang panjang tentunya ke depan ya, dan juga kita akan melibatkan akademisi untuk itu. Next. Oke, ini penampilan sementara ya. Next, kita next saja terus. Oke, ini tujuan. Oke, next. Ya, manfaat. Oke, udah terus. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada bulan April kemarin kita melakukan sosialisasi, dan angkanya melonjak di bulan Mei. Itu yang datang keluar DKI Jakarta hampir 400%. Bayangkan jumlahnya luar biasa ya, dan selanjutnya posisinya masih terus di atas ya, dan kita umumkan pada waktu itu 194.000 yang akan dinantikan, namun yang keluar cukup banyak, apalagi kalau kita umumkan 3 juta. Next. Oke, ini data hasil telusur cari ya. Oke, saya nggak jelaskan lagi. Next. Ini juga sudah ya. Kalau di BPS itu proyeksi 2023 10.672 ya. Penduduk per semester 1 tahun 2023 11,3, yang secara de facto 9 juta dengan kalkulasi indikatornya dari telusur cari yang kita kurangi dari data-data tersebut. Next. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana mekanismenya. Next. Ya, ini hasil pemadanan ya. Jika ini dilakukan nantinya 3 juta, maka 2 juta, maka yang akan tereliminasi di DTKS ada 486.000, di PBI ada 740.000, di KJP ada 18.000, di Kartu Anak Jakarta ada 340.000, 345
345, lansia Jakarta ada 6.000 ya, dan lain-lainnya ada 5.323. Next. Oke, next terus saja. Nah ini coba ya, Bapak Ibu sekalian, dari 3 juta ya yang menyumbang kedatangan tahun 2022 ya, itu pendatang yang akan dinonaktifkan ada sebanyak 66.000 ya. 2021 ada 53.000. Jadi pendatang ini ya memang cukup memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam pembangunan kita. Next. Oke, next terus. Nah, ini mekanisme pengaduan dan pengaktifan kembali nih. Jadi bagi masyarakat nanti yang merasa ingin diaktifkan kembali atau komplain, oh saya nggak benar nih, pengen ngecek, ya silakan nanti datang ke loket ya, ke loket pelayanan di kelurahan. Kita sudah kerjasama dengan para lurah ya, agar ada posko di sana. Setelah itu, setelah mereka mengadu ya, akan dipanggil Kasatpol, dipanggil RT dan RW. Setelah itu kita langsung ke verifikasi lapangan. Di situ kita berikan berita acara. Dalam berita acara tersebut ada 2 rekomendasi. Pertama, jika benar yang bersangkutan masih di sana, maka akan segera kita keluarkan di dalam data penonaktifan NIK. Namun setelah dinonaktifkan, Pak, dan mereka mau diaktifkan kembali, oleh karenanya mohon izin Pak Dir, harus ada nanti, kita harus cepat Pak untuk diaktifkan kembali, nggak usah terlalu lama. Jadi cukup 2 hari Pak, oleh karenanya perlu nanti ada petugas yang memang kita taruh di sana untuk melakukan itu dari Dirjen Dukcapil, sehingga karena yang kewenangan untuk mengaktifkan kembali ya dan melakukan penonaktifan hanya ada di Dirjen Dukcapil. Oleh karenanya harus cepat ya, cukup 2 hari ya, maksimal 2 hari itu sudah bisa diaktifkan kembali. Namun kalau ternyata yang bersangkutan sudah tidak di situ, maka rekomendasinya adalah agar kita keluarkan, akan dibuatkan SKPWNI. Bagi masyarakat yang ada di luar kota ya, nggak usah perlu khawatir. Kalau memang merasa dirinya sudah masuk dalam penonaktifan dan memang sudah tidak di sana, cukup melalui layanan online kami. Next. Ya, ini tata cara pengecekan nanti bisa melalui WA Blast yang kita berikan kepada masyarakat ya, jika ada data dari kami, dan juga bisa melalui website kami dan layanan pengaduan yang ada di kelurahan. Oke, next. Perlindungan hak politik penduduk yang terdampak akibat kebijakan ini tidak terblokir. Walaupun terblokir cukup ya, di saat dia mau mengaktifkan cukup 2 hari sudah bisa kembali, jadi nggak terlalu lama. Ya, hak kesehatan yang dibutuhkan dalam keadaan darurat tetap menjadi prioritas. Oleh karenanya setelah ini juga kita akan ke BPJS untuk mensosialisasikan hal ini. Hak untuk memperoleh kemudahan dalam pengaduan dan pelayanan bagi yang terdampak akan dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, terima kasih, dan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih atas insight-nya, masukan-masukannya dan sarannya, untuk tentunya kita siap nanti untuk menghadapi lonjakan dan gejolak yang terjadi di masyarakat. 194.000 saja kemarin Mas Pro, itu luar biasa hebohnya, cukup viral, apalagi 3 juta ya. Oleh karena kita mohon bantuan juga dari Dukcapil Bodetabek ya, agar ini bisa kita punya sinergitas yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya sebelumnya kita punya waktu sampai pukul berapa? Ya, 12. Baik Bapak Ibu, saya membuka sesi interaktif lah, bertanya. Jadi 3 penanya, saya akan bagi. Ya ini kalau jadi moderator memang jadi punya kendali di kiri, tengah, dan kanan saya. Dari sebelah kiri ada yang ingin bertanya? 1 orang, oke, baik. Di tengah? Sementara belum. Ibu bertanya? Baik, 1. Di sebelah kanan saya? Baik, 1. Pertama saya persilakan Ibu untuk bertanya. Ditujukan kepada siapa? Langsung pertanyaannya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Hermina Padalanto, Ketua RW 02, mewakili Jakarta Pusat. Saya ingin bertanya dengan Bapak Budi. Tadi saya sudah menyimak dari para narasumber semua. Mungkin di sini saya lebih ke Pak Budinya untuk bertanya.
Pak Budi langsung kependudukan Jakarta Pusat. Jadi yang tadi saya simak adalah kita kendala dari kependudukan itu karena ada beberapa faktor, yaitu masalah bansos. Kedua untuk pembersihan data. Lalu yang ketiga itu yang saya tangkap adalah untuk pemerataan. Jadi yang saya kebetulan saya ketua RW di saat izin langsung ke pertanyaan. Ya, pertanyaannya kenapa saat data bansos itu keluar, pertama kali bansos itu keluar, nama sudah ada dikirim ke wilayah yaitu ke RW. Nah, dari data itu memang banyak Pak, data-data yang memang tidak tepat sasaran. Lalu kita disuruh untuk menseleksi. Ternyata kita udah kasih data itu katanya dari BPS, keluar lagi dengan bansos yang berikutnya. Sampai sekarang pun data itu masih ada, sedangkan kita sudah klarifikasi kalau orang ini sudah pindah, orang ini sudah meninggal, orang ini sudah. Jadi memang kenapa pembersihan data itu enggak dari awal? Yang keduanya, kenapa saat pendataan untuk kebetulan saya PPS, kita sudah pantali, sudah memberikan data-data otentik karena langsung ke wilayah. Itu meninggal, saat itu kita belum ada pemberitahuan bahwa itu harus pakai surat. Kita lakukan seleksi, sudah meninggal, sudah kita hapus. Namun kita kembalikan, menghidupkan kembali. Makanya saya bilang Pak Tati itu ilmunya hebat. Karena dari yang meninggal kita meninggalkan harus dihidupkan kembali. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saya catat. Dari Dukcapil Depok berdekatan dengan Pak Budi. Tadi pada prinsipnya isu ini akan berimbas pada kami ya Pak Budi, ya kan, Insya Allah. Dan memang hasil data pindah datang nih Pak Dir 2022 udah banyak Pak orang Jakarta yang pindah ke Depok. Ini kalau udah kayak gitu, tadi saya udah bisik-bisik Pak kalau bisa bantuan keuangan provinsi DKI turun ya buat Depok gitu. Pertama untuk beli ribbonnya Pak, kalau belangkonya nanti dari Pak Direktur, tapi ribbonnya. Oke Pak. Kan biasanya Gubernur DKI ngasihnya buat setu aja tuh Pak, setu UI, setu mana gitu yang di Depok dalam rangka pengendalian banjir. Isu ini harusnya juga diimbangi juga dengan bantuan keuangan dari provinsi DKI untuk membantu teman-teman sejabodetabek nih Pak untuk ngurusin. Karena tahu sendiri di angkanya nggak ada ya Pak ya, jadi untuk beli ribbon. Kemudian yang kedua yang menarik adalah terkait dengan 2 hari tadi Pak Kadis Provinsi mengatakan bahwa 2 hari proses ya Pak untuk kembali penonaktifan. Padahal ini kayaknya nggak mudah juga sih. Tapi memang tadi betul kata jurnalis izin Pak bahwa isu ini biasanya akan dinaikin oleh politisi gitu ya ketika bicara miskin ya. Tapi saya yakin kita terus terang Pak, saya juga terutama di Dukcapil Depok ya, semua juga teman-teman pingin tertib Pak. Kita pingin punya data bersih sebenarnya. Terus terang kami mendapatkan data KPU juga ada sekitar 11.000 kalau Depok yang ternyata sudah meninggal. Tadi kalau Bu RW tadi ribut, ya kenapa yang sudah meninggal sudah saya sampaikan muncul lagi datanya. Karena orang ini nggak pernah juga mau ngajuin akte kematian Pak ke kita. Selama dia masih ada di kartu keluarga, selama itu pula data penduduknya masih ada. Itu ya Pak Dir ya, izin. Ini masalahnya juga masyarakatnya juga yang ada bandel dikit lah saya bilang. Karena apa? Karena bantuan sosialnya banyak dari DKI. Kan mendingan yang buat orang meninggal ya. Yang kasihan kan yang orang meninggalnya. Kenapa masih dipakai juga namanya sama anggota keluarganya? Saya dapat isu 1 bulan ini gini, nanti yang bulan ini buat kamu ya, nanti bulan ini buat kamu lagi ya. Jadi anak-anak itu banyak. Sampai seperti itu, ini agak miris sebenarnya. Jadi memang ya kita agak susah juga Pak. Kalau seandainya kita mesti harus door to door untuk mendatangi warga yang harus melakukan proses pembuatan akte kematian. Tapi di Depok sudah ada sistem Sipekat Pak yang tadi integrasi untuk pembuatan. Jadi intinya saya minta dari Pak Budi terkait dengan 2 harinya dan izin Pak Dir penonaktifan tadi Pak surat saya mudah-mudahan lebih cepat karena tidak hanya masalah nik anggota DKI tapi juga banyak warga kita Pak sekarang yang 1 orang punya banyak nik, itu juga harus dinonaktifan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Nama Pak dari mana? Nama saya Sabarudin, saya salah satu pengurus RW di wilayah Kelurahan Seleksi Sawah, Jakarta Selatan. Yang saya mau tanyakan pertama masalah kelayakan atau persyaratan dari perpindahan penduduk ini, Pak. DKI Jakarta adalah kota besar, Pak. Tapi sejak dulu saya melihat persyaratan ini tidak muncul, Pak. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi perpindahan penduduk karena di wilayah DKI Jakarta ini harapannya besar, fasilitasnya banyak. Ya. Kemudian setelah dia pindah karena dia tidak punya persyaratan apa-apa, tidak memiliki rumah, kemudian dia menempati tempat-tempat kosong. Apa yang terjadi? Sengketa tanah. Terus bahu-bahu sungai dipenuhi oleh penduduk. Ini yang terjadi di DKI Jakarta. Kalau memang terjadi banjir, yang disalahkan siapa? Pemerintah lagi. Ya. Nah, saya di wilayah saya juga ada fakta yang memang sekarang sedang berjalan. Seluas 2 hektar lebih, 2,2 hektar, jadi sengketa lantaran persyaratan atau peraturan-peraturan perpindahan penduduk itu tidak muncul. Ya, mohon kiranya Bapak Kepala Dinas Pendudukan untuk ke depan kita mohon ada persyaratan-persyaratan khusus masuk, bukan di DKI saja, mungkin di wilayah-wilayah provinsi-provinsi besar lainnya. Jadi sehingga peraturan tersebut atau persyaratan tersebut dapat mengatur perpindahan penduduk. Karena memang kenapa? Karena memang kalau misalnya warga tersebut dari satu provinsi memang sudah bermasalah, dia akan memindahkan permasalahan ke tempat lain saja. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, saya juga setuju dengan proses penonaktifan NIK ini karena memang penonaktifan NIK ini sangat membantu para jajaran pengurus RT RW di bawah di lingkungan wilayah masing-masing. Karena memang begini Pak, ketika warga itu berada di luar, ya datangnya cuma saat perlu dengan Pak RT dengan Pak RW, kalau tidak dilayani marah. Baik Pak, sabar. Ya. Cukup. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Pertama dari Ibu tadi ya, Ketua RW 02. Terkait bansos ya, namanya sebenarnya sudah dikirimkan, terus masih aja ada seperti itu ya. Tadi juga disampaikan Bu Kadis nih, yang sudah meninggal. Ya, basic memang data kita adalah pelaporan. Itu makanya perlu adanya penonaktifan NIK. Di dalam penonaktifan NIK, kalau dilihat di data cari itu ada 86 ribuan kalau nggak salah yang akan dinonaktifkan karena mereka sudah meninggal. Ya, kenapa 86 ribu di pelaporan yang belum ada? Kenapa kita munculkan? Ya, pada saat di verifikasi Pak RW ini sudah meninggal. Tapi kenapa masih ada di kita? Karena seperti tadi bukan disampaikan, mereka tidak melaporkan ke kita, tidak mau membuatkan surat akte kematiannya. Nah, ini pelaporan seperti ini sehingga NIK-nya masih aktif. Dengan adanya penonaktifan NIK, maka otomatis akan kita nonaktifkan. Dan dari 86.000 nanti teman-teman kami di wilayah akan mengejar itu untuk dibuatkan akte kematian. Diharapkan nantinya ya dengan adanya penonaktifan NIK ini, data seperti tadi yang Ibu sampaikan ini tidak terjadi. Nah, fenomena inilah yang tadi Ibu sampaikan, itulah kenapa kita akan melakukan penonaktifan. Ya, karena fenomena di mana para RT, para RW ya seperti tadi mendapatkan bantuan sosial, ya diberikan bantuan sosial, namun orangnya sudah tidak ada di sini. Belum lagi mungkin Pak RT, Pak RW juga diuber-uber pernah. Ya kemarin ada yang curhat juga nih, Pak Dir. Ya, matinya di daerah lain di Kalimantan, meninggalnya di sana Pak, tinggalnya di sana, tapi hanya KTP di sini. Pak RT, Pak RW diuber-uber suruh buat surat pernyataan kematian, surat pengantar kematian yang meninggalnya di sana Pak. Nah ini akibat dari kondisi yang tidak tertib administrasi kependudukan. Seperti itu. Belum lagi pinjol, benar ya? Pak RT, Pak RW ini kadang menjadi sasaran juga, ya. Ditanyakan oleh pinjol, padahal masyarakatnya sudah tidak ada di situ dan tidak tinggal di situ.
hanya ber-KTP di sana. Nah, fenomena inilah ya yang kita ambil ya, dan melihat kondisi tersebut maka perlu adanya penonaktifan NIM, sehingga dengan dinonaktifkan maka tidak akan ada terulang kondisi seperti yang tadi ibu tadi ceritakan ya. Jadi data benar-benar valid nantinya ya, setelah masukan dari Pak RT dan Bu RT dan Pak RW sekalian ya, karena memang mekanisme di dalam penonaktifan NIM adalah usulan ya, usulan baik dari Pak RT, Pak RW melihat masyarakat sudah tidak ada di sini, maka diusulkan ke kita ya, bersurat ke Pak Lurah yang akan mengusulkan agar dinonaktifkan. Angka 199.000 yang kemarin adalah hasil dari rekapan Pak Lurah yang meminta kepada kita agar dinonaktifkan, karena masyarakatnya pada saat COVID 2019 sampai 2021 ya, kita melakukan pendataan, ternyata mereka meminta masyarakat ini sudah tidak lagi agar mereka masyarakat yang ada di RT dan RW-nya bisa dilakukan vaksin ya, sehingga waktu itu dalam pelaksanaan vaksin agar mereka tidak kena bendera merah ya, karena belum melakukan vaksin ya, jadi mereka melakukan penonaktifan karena memang masyarakatnya sudah tidak ada lagi. Nah, data itulah ada 194.000. Namun saat ini kita melakukan kolaborasi dengan Dinas PPAPB dan jumlahnya fantastis, ada 3 juta. Demikian, itu yang pertama. Yang kedua, ya Bu Kadis, kita baru bisa menyediakan belangko Pak, Bu. Nanti mungkin kita akan rapat mengenai hibah dengan Dirjen Dukcapil. Mungkin bisa didiskusikan dengan baik nantinya ya, terkait mungkin suara-suara seperti ini, masukan dari daerah dari wilayah Bodetabek ya, mungkin ke depan ada juga subsidi untuk ribonnya seperti itu, karena ingat jumlahnya yang cukup banyak. Ya, dari Pak yang ketiga dari Pak RW tadi ya, terkait perpindahan. Betul Pak, karena begitu mudahnya jadi sangat mudah. Itulah makanya di dalam strategi dan program itu kita ada program kebijakan untuk adanya pembatasan persyaratan yang masuk ke DKI Jakarta. Apa saja? Selain tempat tinggal, kita juga menginginkan adanya pembatasan mereka yang datang ke DKI Jakarta, mereka yang punya keterampilan. Nah, mereka yang datang ke Jakarta juga punya jaminan pekerjaan. Nah, ini yang akan kita godok Pak, yang di di lembaga demografi ini ya, dan kita akan buatkan perda pergubnya. Dan alhamdulillah tadi Pak Dirjen secara eksplisit mengatakan setuju. Kita tidak mau Jakarta seperti New Delhi ya, seperti Mumbai. Makanya kemarin pas dialog sama Pak Gubernur, Pak Kadis Dukcapil katanya, Kadis Citata ya, Kadis Sosial, ini perlu nih jalan-jalan ya, sudah dibanding ke India, ke Mumbai katanya, biar tahu katanya kondisi di sana seperti apa. Pak Gubernur bilang seperti itu, biar ngerti, jadi benar-benar bisa melihat kondisi semerautan kota dan kita ingin terjadi seperti itu, kata Pak Gubernur. Nah, jadi betul Pak RW, kita mau melakukan itu, mudah-mudahan ya disetujui juga oleh Pak Dirjen. Oleh karenanya kita akan melakukan kajian itu, sehingga tidak hanya SKP WNI yang sangat mudah, namun juga ada persyaratan lainnya. Kita ingin Jakarta bisa aman, bisa nyaman, dan bisa tertib. Dan juga ada pembatasan nanti bagi masyarakat yang mungkin pindah ke DKI Jakarta ya, baru 5 tahun lah mereka baru mendapatkan bantuan sosial. Tidak seperti sekarang baru datang 1 hari udah minta bantuan sosial segala macam. Sehingga kata Pak Gubernur, kita lakukan ini demi masyarakat Jakarta yang memang sudah lama di sana, sehingga benar-benar pembangunan ini bisa dirasakan dan bisa untuk masyarakat yang sudah lama menetap dan bisa merasakan itu. Jadi pendatang ya tunggu dulu, wali kota di Surabaya 10 tahun, kita cukup 5 tahun. Seperti itu Pak RW. Makasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi luar biasa studi bandingnya, bukan melihat kalau kita bagus akan jadi begini, tapi kalau kita nggak bagus kita akan jadi seperti ini. Biar lihat efek buruknya gitu. Bapak Ibu, saya mohon perkenan dulu nih. Masih punya waktu kita? Oh, kita udah nggak punya waktu. Bapak Ibu, dari apa? Dari
sebutlah yang mengatur acara ini, kita sudah tidak punya waktu lagi. Bapak Ibu luar biasa, terima kasih atas partisipasinya, atas kesabaran Bapak Ibu tetap hadir di sini.